Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan praktikum pembuatan larutan. Dengan anggota kelompok 1 Ajeng Sulistyowati, 2 Runeka Safitri, 3 Wela Dwi Lestari. Tujuan-tujuan kegiatan seperti berikut. Pertama, membuat larutan dengan berbagai konsentrasi dari zat padat. Kedua, membuat larutan dengan bahan cair. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Neraca analitik, 2. Labu takar, 3. Pipet tetes, 4. Pipet volume, 5. Batang pengaduk, 6. Gelas kimia, 7. Corong kaca, 8. Spatula, 9. Kaca arloji, 10. Botol semprot, 11. Bulb, 12. Aquades, 13. Larutan H2SO4 pekat, 14. Padatan Na2CO3, dan 15 yaitu tisu. Langkah pada larutan dari bahan padat. 1. Ditimbang dengan tepat 1 gram padatan Na2CO3 dengan menggunakan kaca arloji. 2. Dipindahkan secara kuantitatif pada padatan Na2CO3 ke dalam gelas kimia 100 ml. 3. Ditambahkan 25 ml Aquades dan diaduk hingga padatan larut sempurna. 4. Dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 100 ml dengan menggunakan corong kaca. 5. Dibilas gelas kimia, batang pengaduk, dan corong kaca, dan hasil bilasannya dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. 6. Ditambahkan Aquades hingga batas tinggi pemulihan larutan 0,5 hingga 1 cm dari tanda batas. 7. Dikeringkan Aquades yang menempel pada leher labu ukur dengan menggunakan tisu. 8. Ditambahkan Aquades hingga batas tanda pada labu ukur dengan menggunakan pipet tetes. 9. Ditutup labu takar dan dibolak-balik labu ukur sambil dipegang tutupnya hingga beberapa kali. Pembuatan larutan dari bahan cair H2SO4. Pertama, menambahkan 2 mili H2SO4 menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam labu ukur yang telah diisi kurang lebih 50 mili Aquades. Kedua, membiarkan hingga labu ukur terasa dingin, kemudian ditambahkan Aquades hingga batas tinggi permukaan larutan 0,5 hingga 1 cm. Ketiga, mengeringkan Aquades yang menempel pada leher labu ukur dengan menggunakan tisu. Keempat, menambahkan Aquades hingga tanda batas pada labu ukur menggunakan pipet tetes. Kelima, ditutup labu ukur dan dibolak-balikan labu ukur sambil dipegang tutupnya hingga beberapa kali. Membuat larutan dari bahan cair H2SO4. Pertama, menambahkan 2 mili H2SO4 menggunakan pipet dan memasukkan ke dalam labu ukur yang telah diisi kurang lebih 50 mili Aquades. Kedua, membiarkan hingga labu ukur terasa dingin, kemudian ditambahkan Aquades hingga batas tinggi permukaan larutan 0,5 hingga 1 cm. Ketiga, mengeringkan Aquades yang menempel pada leher labu ukur dengan menggunakan tisu. Keempat, ditambahkan Aquades hingga tanda batas pada labu ukur menggunakan pipet tetes. Dan terakhir, ditutup labu ukur dan dibolak-balikkan labu ukur sambil dipegang tutupnya hingga beberapa kali. Data dari hasil percobaan, yaitu 1. Larutan Na2CO3 dengan konsentrasi 0,094 molar 1%. 2. Larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,018 molar, yaitu 10%. Selanjutnya adalah reaksi yang dihasilkan. 1. Reaksi larutan Na2CO3 menjadi Na2C2O3 ditambah H2O menghasilkan 2Na2 ditambah CO2 min ditambah H2O. Kedua, reaksi larutan yang dihasilkan dari H2SO4. H2SO4 ditambah H2O menjadi 2H plus ditambah SO4 2- ditambah H2O. Cara menghitung Na2CO3. Bila diketahui massa Na2CO3 1 gram dan volume Na2CO3
C2O3 100 ml dan MR-nya Na2CO2 106 gram per mol, dan ditanya berapa molaritas dan persen volume. Jadi jawabannya adalah molaritas M, rumusnya dengan gram per mr kali 1000 per volume, 1/106 dikali 1000 per 100 sama dengan 10 per 106, hasilnya 0,094 molar persen. V per V sama dengan gram per V, larutan dikali 100% sama dengan 1/100 dikali 100%, dan hasil akhirnya adalah 1%. Perhitungan H2SO4. Diketahui kadar H2SO4 yaitu 98%, volume H2SO4 yaitu 10 ml, ARH yaitu 1 gram per mol, Rho H2SO4 yaitu 1,84 gram per cm kubik. Ditanya 1 molaritas, 2% V volume. Jawab A. Molaritas yaitu dengan menghitung MH2SO4 sama dengan persen dikali P dikali 10 per mr, yaitu 98 dikali 1,84 dikali 10 dibagi 98, hasilnya yaitu 0,18 molar. Kemudian M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, yaitu 0,18 dikali 10 sama dengan M2 dikali 100 mili. Hasilnya 18 sama dengan M2 kali 100. Hasil dari M2 yaitu 0,018 molar. Yang kedua, persen volume. Persen volume dihitung dengan cara V per V dikali 100%, yaitu 10 per 100 dikali 100%, hasilnya 10%. Jadi persen volume yang dihasilkan yaitu 10%. Bahasan. Berdasarkan hasil percobaan padatan ini dihasilkan konsentrasi molaritas sebanyak 0,094 molar dan persen berat sebesar 1%. Berdasarkan percobaan larutan H2SO4 tersebut dihasilkan konsentrasi sebanyak 0,018 molar setelah pengenceran dan persen beratnya sebesar 10%. Pada percobaan pembuatan larutan dan pengenceran larutan, kita menggunakan beberapa alat yang akan membantu kita dalam melaksanakan percobaan ini, seperti neraca, analitik, yang berfungsi untuk menimbang bahan secara akurat. Berikutnya adalah labu takar. Pada praktikum kali ini, alat ini digunakan pada percobaan pembuatan larutan dan pengenceran larutan. Pada percobaan ini, pipet tetes digunakan untuk memindahkan aqueous ke dalam labu takar agar jumlah aqueous di dalam labu takar mencapai tanda batas. Batas pengadu adalah alat yang berfungsi untuk mencampurkan larutan atau membuat larutan menjadi homogen dengan cara diaduk merata. Kemudian gelas kimia 50 ml berfungsi sebagai wadah pada percobaan ini, yaitu pembuatan larutan dari bahan padatan Na2CO3. Corong kaca berfungsi untuk memindahkan cairan. Manfaat dari pembuatan larutan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dalam pembuatan minuman sirup. Pertama-tama menambahkan sirup ke dalam air, kemudian mengaduknya. Ketika dirasa minuman sirup terasa manis, ditambahkan lagi air ke dalamnya dengan tujuan minuman sirup yang terjadi akhirnya kental atau pekat dan manis sekali, menjadi lebih encer dan rasa manisnya sedang atau berkurang. Mencampurkan air dan sirup merupakan contoh pembuatan larutan dan campuran itu disebut dengan larutan. Sedangkan penambahan air ke dalam minuman sirup yang manis dinamakan pengenceran. Prosedur ketiga yang harus diperhatikan. 1. Harus memperhatikan prosedur kerja. 2. Menggunakan APD saat melakukan percobaan, seperti masker, kacamata pelindung, jas lab, dan lainnya. 3. Berhati-hatilah dan fokus saat melakukan percobaan dan tanya jika ada sesuatu yang tidak dimengerti. 4. Dilarang membawa makanan dan minuman saat melakukan percobaan. 5. Patuhi semua tata tertib yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.